Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risha Fadila, NIM U2018-233. Saya dari Prodi Ilmu Hadis 2. Di video kali ini saya akan membahas dua pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak dosen untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Lokal. Nah, untuk jawaban pertama, saya memilih tren keislaman yaitu dakwah online. Nah, di era modern seperti ini, di era kemajuan teknologi seperti ini, jarang sekali orang-orang datang ke majelis-majelis untuk menimba ilmu agama kepada seorang ustadz, guru, atau kiai, karena beberapa faktor, yaitu karena salah satunya adalah faktor sibuk. Nah, jadi semakin hari kesibukan orang itu semakin meningkat. Nah, jadi waktu 24 jam itu dirasa waktu yang sangat singkat, padahal waktu 24 jam itu waktu yang lumayan cukup lama untuk menyelesaikan kesibukan-kesibukan tersebut. Di zaman yang serba digital saat ini, semua informasi atau ilmu pengetahuan sangat mudah diakses melalui berbagai sosial media. Nah, di antaranya sosial media seperti YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan banyak macam-macamnya. Karena tren dakwah online tersebut, nah sehingga muncullah majelis online. Salah satunya adalah Majelis Al-Tiktokiyah, yaitu majelis yang anggotanya terdiri dari netizen yang ada di TikTok, yang diketuai atau diprakarsai oleh Ustadz Syam. Nah, sekarang kita akan kembali ke belakang, ke zaman yang sebelum-sebelumnya ya, zaman sebelum adanya teknologi. Nah, pada masa awal Islam di Indonesia, yang berperan penting dalam penyebaran atau syiar agama Islam di Indonesia adalah Wali Songo atau Wali Sembilan. Jadi dahulu orang-orang Nusantara atau orang-orang Indonesia itu masih memegang kuat kepercayaan nenek moyang mereka. Bagaimana yang kita ketahui, Nusantara itu kan memiliki banyak sekali budaya. Nah, jadi para Wali Songo tersebut menyebarkan agama Islam dengan banyak sekali menggunakan media-media dakwah yang menarik. Nah, jadi para Wali Songo tersebut dakwahnya itu dengan cara memasukkan unsur-unsur budaya ke dalam ajaran Islam. Para Wali Songo berdakwah dengan tidak mengubah tradisi yang ada di masyarakat atau tradisi yang sudah mengakar di masyarakat. Nah, di antara media-media yang digunakan oleh para Wali Songo yaitu yang kita ketahui adalah Sunan Kalijaga yang menggunakan metode wayang sebagai proses penyebaran agama Islam. Lalu Sunan Muria yang berdakwah dengan kesenian gamelan dan menciptakan tembang-tembang dalam mempraktikkan agama Islam. Lalu Wali Songo yang lain adalah Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang berdakwah dengan media wayang, tembang, dan salah satu karyanya yang terkenal adalah Suluk Wicil. Dan Sunan Bonang ini menciptakan tembang yang terkenal sampai saat ini adalah Tombo Ati. Nah, teman-teman di sini pasti sudah banyak tahu ustadz-ustadz yang berdakwah secara online, di antaranya yaitu Gus Baha, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Hanan Ataki, Gus Aab, Ustadz Haris, Ustadz Syam, Ustadz Yusuf Mansur, Wirda Mansur yaitu anak dari Ustadz Yusuf Mansur, Okis Tiana Dewi, Husain Basyaiban, Muhammad Bapak Quraisy Shihab, ahli tafsir Indonesia. Lalu Rahman Atmaja yaitu yang mengajarkan kepada wanita-wanita Muslim untuk melakukan ru'yah mandiri. Gusmus, Mamah Dede, Dinda Ibrahim, dan masih banyak lagi ustadz-ustadz yang berdakwah secara online. Para Wali Songo menjadi spirit dan ruh dakwah bagi generasi milenial, yaitu dakwah dengan cara menyesuaikan dengan situasi, kondisi, dan keadaan yang terjadi, yang ada. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi, mau tidak mau para pendakwah itu juga harus menyesuaikan dengan arus teknologi. Jadi juga ikut berdakwah dengan
menggunakan teknologi, yaitu dengan cara ya berdakwah di YouTube, di Instagram. Tetapi pengetahuan yang diberikan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kita selaku netizen atau selaku penerima dari ilmu tersebut, jangan sampai menerima mentah-mentah apa yang diucapkan, karena perlu kita saring lagi, karena kan sekarang kan sudah kemajuan teknologi itu sudah sangat maju. Nah, jadi di sosial media itu video itu kita bisa menerima video itu secara tidak penuh atau video potongan-potongan tersebut. Jadi kalau misalnya kita hanya menerima video potongan, itu informasi yang kita terima itu juga setengah atau terpotong. Nah, seperti itu. Jadi harus kita telaah lagi. Mungkin teman-teman di sini ada yang bisa menambahkan di kolom komentar mengenai dakwah online atau ustadz-ustadz yang berdakwah secara online. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana sih kondisi budaya Islam terutama di negara kita. Nah, sebelumnya kita kupas apa sih itu budaya Islam. Nah, budaya Islam adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan praktek budaya orang-orang Islam. Ada banyak sekali budaya Islam, diantaranya adalah kesusastraan, seni tari-tarian, kaligrafi, arsitektur, pernikahan. Lalu bagaimana sih kondisi budaya Islam di Indonesia saat ini? Untuk budaya Islam di Indonesia itu kan sudah bercampur dengan tradisi yang ada di Indonesia. Nah, dengan kata lain, praktek keagamaan Islam itu sudah bercampur dengan budaya setempat. Nah, contohnya yaitu yang bisa kita lihat adalah makam Sendang Duur. Nah, di makam tersebut kita bisa melihat terdapat gapura selamat datang itu, yang memiliki ukiran-ukiran yang bermakna. Nah, contoh lain yaitu seni musik. Nah, Islam itu kan punya seni musik khusus. Nah, seni musik itu kan ada bermacam-macam ya, ada reggae, ada pop, ada dangdut gitu. Nah, untuk gambus ini adalah seni musik yang dimiliki oleh Islam. Untuk di Indonesia sendiri itu musik gambus ya lumayan banyak, ada grup-grup musik gambus, dan musik gambus di Indonesia itu ya lumayan banyak peminatnya. Nah, salah satu contohnya itu adalah Sabian Gambus. Nah, jadi musik-musik gambus di Indonesia itu kalau di YouTube itu pasti trending. Nah, kita kasih contoh lain lagi yaitu seni kaligrafi. Nah, seni kaligrafi atau seni hot ini di Indonesia itu masih ramai ya. Jadi kita bisa lihat kayak di masjid-masjid itu kan di bagian kubah itu pasti ada tulisan kaligrafinya. Nah, kaligrafi itu juga sampai saat ini masih menjadi ekstrakurikuler di sekolah-sekolah dan diperlombakan. Nah, kita kasih contoh satu lagi ya, yaitu pernikahan. Nah, jadi pernikahan di Indonesia dan pernikahan di negara lain seperti di negara Arab itu pasti berbeda. Nah, walaupun pelaksanaannya berbeda, asalkan rukun pernikahan yaitu adanya mempelai wanita, adanya mempelai pria, adanya wali, ada saksi, ada ijab kabul, dan syarat sahnya nikah itu terpenuhi. Jadi syarat rukun nikah antara di Indonesia dan di Saudi itu sama, jadi sama aja. Cuma hanya saja di Indonesia itu memiliki tradisi, yaitu salah satunya adalah sungkeman untuk masyarakat Jawa, dan untuk di daerah saya itu ada yang namanya nyuwanganten. Jadi arti nyuwanganten itu adalah ngambil nganten itu. Tapi untuk selebihnya untuk rukun dan syaratnya itu sama. Mungkin di antara teman-teman ada yang mau memberi komentar mengenai budaya-budaya Islam yang lain
atau tradisi-tradisi yang dilaksanakan di daerah kalian. Nah, sebenarnya masih banyak lagi ada budaya-budaya Islam seperti tradisi-tradisi yang terdapat di setiap daerah. Nah, jadi budaya Islam di Indonesia itu masih dilestarikan sampai saat ini. Nah, saking banyaknya ada budaya-budaya Islam, ada tradisi-tradisi Islam itu, sehingga ada satu keilmuan khusus gitu yang membahas tentang itu, yaitu living hadis. Ilmu ini itu muncul ya salah satunya karena kita Indonesia ini masih melestarikan budaya-budaya Islam yang ada di Indonesia. Nah, living hadis ini itu muncul karena adanya persepsi atau adanya pemahaman bahwa segala praktek yang dilakukan oleh agama Islam itu, atau segala praktek keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Islam itu, sumbernya itu dari hadis, baik itu secara tekstual atau secara kontekstual. Nah, jika suatu tradisi tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka tradisi tersebut akan dibuang atau direkonstruksi atau direvisi sehingga sesuai dengan ajaran Islam. Sekian video saya kali ini. Nah, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang barusan diberikan bermanfaat.